Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video panduan input pelaporan pada platform Bosda Wonogiri. Sama seperti video-video sebelumnya, video kali ini bertujuan untuk membantu atau memandu Bapak Ibu dalam melakukan input pada aplikasi Bosda Wonogiri. Yang berbeda dari video kali ini adalah video kali ini berfokus pada bagaimana caranya menginput pelaporan yang baik dan benar menggunakan platform Bosda Wonogiri ini. Karena video ini adalah video panduan bagaimana menginput pelaporan, maka pastikan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu sudah menginputkan perencanaan dan juga sudah melakukan pengajuan dana. Karena kita baru bisa menginput pelaporan ketika sudah menginput perencanaan dan juga sudah melakukan pengajuan dana. Kita langsung saja ke bagian pelaporan. Tapi sebelum ke bagian pelaporan, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah login terlebih dahulu pada platform Bosda Wonogiri ini. Untuk SD maupun SMP, proses inputnya sama, jadi tidak ada perbedaan. Bapak Ibu tidak usah khawatir karena saya mencontohkannya dengan aplikasi SMP, lalu nanti khawatir SD-nya bagaimana. Untuk yang SD semuanya sama. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa saya sudah melakukan pengajuan dana dengan jumlah pengajuannya sebesar 1.440.000. Di sini juga kita bisa melihat jumlah input pelaporannya masih 0 karena memang saya belum menginputkan apa-apa, dan jumlah yang harus dilaporkan adalah 1.440.000 sesuai dengan jumlah pengajuan yang kita lakukan di sini. Sebelum kita menginput, mari kita lihat dulu apa saja yang harus kita isi di bagian input pelaporan ini. Yang pertama ada input tanggal. Jadi di sini kita memilih tanggal di mana aktivitas penggunaan dana itu berlangsung. Jadi semisal nanti ada aktivitas dana masuk bank, maka nanti kita akan memilih tanggalnya sesuai dengan tanggal kapan dana tersebut masuk ke bank. Selanjutnya setelah input tanggal ada nomor BKU. Nomor BKU ini nanti harus kita sesuaikan. Maksudnya bagaimana? Untuk input pertama nanti nilainya 1, apabila kita melakukan aktivitas kedua maka nanti nilainya kita bisa tambahkan menjadi 2, dan seterusnya. Selanjutnya di bagian ketiga ada jenis. Jenis ini merupakan aktivitas yang kita lakukan. Bisa dana masuk bank, ambil dana di bank, pungut pajak, setor pajak, kas tunai, atau belanja langsung. Selanjutnya ada kode akun. Kode akun merupakan akun di mana aktivitas penggunaan dana itu dilakukan. Ini biasanya akan banyak digunakan ketika kas tunai, maka kode akunnya akan sesuai dengan pos yang sudah kita ajukan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada urian yang kita bisa isikan dengan informasi terkait penggunaan dana atau informasi pelaporannya, dan yang terakhir adalah jumlahnya. Selanjutnya ada tabel input. Jadi nanti kalau kita sudah mengisi pelaporan di sini maka akan masuk ke dalam tabel input. Yang terakhir ada riwayat pelaporan, hanya akan terisi jika kita sudah melakukan pengajuan pelaporan. Jadi ketika kita sudah melakukan pengajuan baru akan tampil di riwayat pelaporan. Oke, sekarang kita akan coba mulai menginput. Pertama-tama yang harus kita input, informasi pertama yang harus kita input adalah dana masuk bank terlebih dahulu. Kita bisa pilih yang pertama adalah jenis dana masuk bank. Kita bisa pilih tanggal kapan dana tersebut masuk ke bank kita. Ya, misalnya dana tersebut masuk ke bank pada tanggal 1 Desember, maka kita pilih 1 Desember. Nomor BKU-nya diisi 1, lalu dana masuk bank, lalu kode akunnya kita hanya bisa memilih bank, lalu kita berikan uraian dana masuk bank. Jumlahnya kalau kita mengajukan 1.440.000, maka seharusnya dana yang masuk bank juga sama seperti yang kita ajukan, yaitu 1.440.000. Kita isikan 1.440.000 lalu kita input. Oke. Ketika kita input, maka input kita akan langsung muncul di tabel input. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tanggal 1 Januari dana masuk ke bank sebesar 1.440.000. Selanjutnya, aktivitas kedua yaitu adalah ambil dana di bank. Jadi kalau uang sudah masuk maka kita akan mengambil dananya di bank. Sebelum kita masukkan ambil dana di bank, kita ubah dulu nomor BKU-nya menjadi 2. Kalau tidak kita ubah maka nanti inputan yang sudah di sini akan tertimpa. Jadi harus kita ubah dulu ke nomor 2. Kita pilih ambil dana di bank, kode akunnya bank, uraiannya kita ganti ambil dana di bank. Misal saya ambil 1.440.000 juga di bank. Jadi sesuai. Maka saya klik input. Oke ya. Jadi
step pertama atau tahap pertama adalah dana masuk bank lalu ambil dana di bank. Ya, sesuai dengan jumlah pengajuan yang kita lakukan. Tapi dalam beberapa kasus, yang pertama mungkin bukan dana masuk bank atau ambil dana di bank. Jika sekolah Bapak Ibu memiliki belanja langsung atau belanja yang langsung dilakukan oleh dinas, maka tahapan pertama sebelum mengisi dana masuk bank dan ambil dana di bank, harus diisikan terlebih dahulu belanja langsung. Jadi jika Bapak Ibu sekolahnya memiliki akun yang langsung dibelanjakan oleh dinas, maka nomor satunya akan diisi belanja langsung. Ini akun akunnya belanja langsung oleh dinas, koreanya bisa diisikan apa yang dibelanjakan dan jumlahnya berapa. Setelah itu baru nanti diisikan dana masuk bank dan ambil dana di bank. Ketika kita mengisi dana masuk bank atau ambil dana di bank, ini belum terhitung sebagai input pelaporan. Nah, ini hanya tahapan awal ya, menginformasikan bahwa kapan dana masuk bank dan kapan kita mengambil dana di bank. Jumlah input pelaporan baru akan bertambah ketika kita memilih atau menginputkan jenis aktivitas kas tunai. Nah, ini baru dihitung sebagai pelaporan. Jadi dana kita dibelanjakan untuk apa saja. Oke, untuk menginputnya kita bisa nanti memilih kas tunai, tapi sebelum ke sana kita harus mengubah nomor BKU-nya menjadi 3. Karena ini adalah aktivitas ketiga. Oke. Lalu saya akan melaporkan bahwa dananya saya belanjakan apa. Nah, ini kita bisa pilih kas tunai. Kalau di akunnya, nah ini disesuaikan. Misal nanti belanja alat kantor ya, belanja alat kantor berapa? Kita bisa lihat di pengajuan dananya. Pengajuan dana saya mengajukan untuk belanja alat kantor. Ini seharusnya berkaitan dengan lem takcol itu saya mengajukan 40.000. Ya, saya bisa menggunakan semuanya. Bisa dilaporkan 40.000. Ini berarti belanja lem takcol ya. Ureanya kita isi belanja lem takcol. Nilainya adalah 40.000. Ya, jadi disesuaikan dengan apa yang kita ajukan. Lalu kita klik input. Nah, maka di sini sudah muncul pada tabel input bahwa kita sudah melakukan pengeluaran 40.000 dan juga sudah di info box tertampil 40.000 yang sudah kita inputkan. Selanjutnya kita bisa laporkan lagi di aktivitas keempat, masih di kas tunai karena kita masih belanja. Kita akan laporkan akun belanja jasa tenaga kependidikan. Kita bisa lihat pada bagian pengajuan dananya kita mengajukan sebesar 900.000. Oke, berarti di pelaporan kita inputkan 900.000. Ini bisa isikan. Kita tadi mengajukan GTT tipe 1. Itu sebesar 900.000. Oke, lalu kita inputkan. Oke, berarti kita sudah melaporkan 940.000. Kurang 500.000 ya, kurang 500.000. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan lagi yang terakhir. Ya, kita tambahkan ke 5. Ya, lalu masih di kas tunai. Ini kita belanja model peralatan komputer. Kita bisa lihat di pengajuan dana saya mengajukan 500.000 ya, sama 500.000. Nah, di sini kita bisa mengisi 500.000 juga. Belanja komputer ya. 500.000. Nah, lalu bisa kita klik input. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah berhasil menginput keseluruhan laporan. Jadi jumlah yang harus diinputkan harus sama dengan jumlah pengajuannya, tidak boleh ada yang kurang. Nah, semisal pada suatu kasus ya Bapak Ibu ternyata belanjanya nggak habis 500.000. Misalnya di belanja komputer ini tidak habis 500.000, kita cuma pakai 250, bisa diisikan 250.000 ya. Nanti 250.000 sisanya kita bisa bikin akun baru, kita kembalikan ya, tetap kas tunai tapi kita bisa kembalikan ke Bendahara Bosda ya. Kembali ke Bendahara Bosda. Nah, sekarang sudah berhasil terinput setor ke Bendahara Bosda dan kita bisa lihat juga jumlah input laporannya sama 1.440.000. Nah,
Apabila ada pajak, kita juga bisa menambahkan, tapi jangan lupa ini ditambahkan ya ke 7. Lalu kita bisa pilih pungut pajak atau store pajak. Nanti kalau pilih pungut pajak bisa ada PPN, PPh, 2123 dan seterusnya. Jadi nanti disesuaikan dengan inputan dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Secara keseluruhan prosesnya yang pertama adalah dana masuk bank, lalu ambil dana di bank. Atau kalau Bapak Ibu ada belanja langsung, maka yang pertama adalah belanja langsung, dilanjutkan dengan dana masuk bank, ambil dana di bank, lalu dilaporkan bagaimana penggunaan dana, bagaimana belanjanya dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jika sudah sesuai, maka kita sudah bisa klik ajukan. Yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan, bahwa nanti ketika sudah melakukan pengajuan pelaporan ini, sudah tidak bisa diubah kembali. Jadi pastikan dulu semuanya sudah benar. Jika sudah benar, barulah Bapak Ibu menekan tombol ajukan, karena nanti sudah tidak bisa diubah kembali. Nah, ini bagi saya rasa sudah cukup, bisa saya klik ajukan. Ya. Apakah Anda sudah yakin? Kalau sudah yakin, bisa klik ya. Oke, silahkan ditunggu sebentar sampai muncul notifikasi berhasil. Ini berarti sudah berhasil. Ya, dan nanti akan langsung masuk ke riwayat pelaporan. Jika sudah seperti ini, sudah muncul di riwayat pelaporan, berarti proses pelaporan kita sudah berhasil. Kalau belum, berarti mungkin ada yang belum balance di sini. Ya. Ada yang belum balance. Jadi pastikan dulu jumlah pelaporannya nanti sama dengan pengajuan. Kalau masih gagal, berarti ini seharusnya belum sama nih. Jadi harus dipastikan sama terlebih dahulu. Ya. Jika sudah, maka akan muncul di riwayat pelaporan dan kita sudah bisa mencetak BKU, buku bank, buku kas tunai, dan buku pembantu pajaknya. Ya. Jadi semudah itu Bapak Ibu. Ya, kita tinggal menginputkan sesuai dengan aktivitas. Aktivitas pertama bisa belanja langsung jika ada belanja langsung, atau bisa dana masuk bank dan ambil dana di bank, kemudian dilanjutkan dengan belanja-belanja yang lain. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat pelaporan di platform Bosda Wonogiri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.